Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah akuntansi UMKM. Ya. Di pertemuan ketiga sesi kedua. Sesi kemarin kepotong Pak. Iya. Analisa transaksi dagang, silahkan Pak. Oke, yang kemarin, yang tadi sesi pertama sudah saya singgung bahwasanya perusahaan dibagi menjadi tiga berdasarkan bidang operasionalnya ya. Okay. Ada jasa, dagang dan manufaktur. Nah, dagang itu apa? Berbicara mengenai dagang itu kata kuncinya itu tidak merubah bentuk barangnya, ya. Jadi dia hanya memindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Tapi Pak, ada pertanyaan nih Pak. Betul. Saya mahasiswa nih. Ya, silakan. Misalkan bentuknya sama. Ini misalkan saya beli apa ya? Beli sebuah produk terus saya ganti casingnya saja, itu termasuk dagang atau manufaktur Pak? Kalau hanya mengganti casingnya saja, mengganti tapi sifat dasar barangnya sama, itu masuk dagang. Ya. Tadi masih masuk dagang ya Pak? Masuk dagang. Itu kalau dalam manajemen pemasaran istilahnya rebranding itu namanya. Rebranding ya. Tapi itu. Masuknya tetap dagang ya Pak? Dagang itu ya. Kalau yang manufaktur kan merubah bentuk, betul-betul merubah bentuk. Ya. Misalnya dari biji kopi jadi kopi, diolah ya kan, proses pengolahan ya. Awalnya biji berbentuk menjadi tepung. Tepung dulu ya. Serbuk dulu ya. Nah, itu sudah masuk kategori manufaktur. Itu aja sudah termasuk manufaktur ya. Manufaktur. Dari biji jadi bubuk, kita jualan bubuknya. Ya. Apalagi dari biji bubuk langsung jadi minumannya ya, yang pakai uap itu bisa ya. Atau enggak nanti dari biasanya kan biji kopi diolah jadi serbuk masih ditambah jadi ditambah dengan gula. Nah, jadi kopi itu siap saji misalnya. Itu masuk ke manufaktur. Ya, seperti itu. Nah, itu perbedaannya di situ ya. Kita lanjut lagi, Pak. Kemudian selanjutnya dalam perusahaan dagang memiliki ciri-ciri ya, apa saja ya. Ya, intinya kalau perusahaan dagang dia itu pendapatan utamanya memang dari penjualan barang dagangannya. Tadi tidak merubah bentuk ya. Jadi dari barang dagangannya, termasuk strategi rebranding tadi ya, yang sempat disinggung tadi ya. Jadi sifat dasarnya sama bentuknya, tapi hanya casingnya atau covernya atau mungkin hanya diganti bungkusnya, itu masuk dagang tetap ya. Kemudian dalam menghitung pendapatan sebetulnya itu perusahaan dagang relatif lebih sederhana karena HPP-nya itu dihitung dari berapa harga beli barangnya. Yang kedua biaya untuk memperoleh barang tersebut. Ya. Kalau misalnya tadi kayak sempat disinggung misalnya kayak ada strategi rebranding, berarti kan biaya rebranding itu termasuk biaya. Ya, itu masukkan ke HPP ya. Nah, ini kadang teman-teman pelaku UMKM ini yang kadang terlewatkan. Iya, kadang-kadang cuman yang itu adalah harga beli barangnya aja ya. Harga beli barangnya saja. Dan itu kadang nggak dihitung biaya untuk pengangkutannya, transportasinya ya. Biaya pengambilannya, mungkin di dalam pengambilannya ada tol dan sebagainya. Nah, itu masuk ya Pak ya? Harusnya dimasukkan. Termasuk biaya sopirnya itu juga masuk Pak? Sopir masuk ya. Karena untuk memperoleh barang tersebut berapapun totalnya itu harus dimasukkan. Itu nanti masuk ke HPP. Ya, masuk ke HPP di perusahaan dagang. Dagang. Jadi misalkan kalau saya ambil barangnya tadi, misalkan saya mau jualan HP gitu ya. Saya ambil barang HP, ada kontainer saya sewa, termasuk sopirnya ngambil 10 kontainer misalkan 10 box. Nah, itu harus dihitung semuanya. Betul. Termasuk biaya transportasinya, biaya sopirnya dan sebagainya ya Pak ya. Itu masuk di HPP. Jangan sampai kita cuman harga belinya saja, HP-nya. Kadang ada teman-teman pelaku UMKM. Nah, ini ada contoh kasusnya pengusaha pecel lele. Kemarin ada yang sempat diskusi dengan saya. Jadi gimana itu Pak? Beliaunya itu ngobrol-ngobrol dengan saya. Mas, saya itu kan usaha penyetan. Nah, terus saya itu bingung untuk menentukan HPP saya Mas. Lah saya itu yang saya hitung HPP itu hanya dari ketika saya membeli bahan baku ayam mentah segar, ayam mentah segar, terus nanti saya tambahkan dengan biaya bumbu aja. Lah itu sudah ketemu HPP saya Pak. Terus saya tanya, lah terus jenengan ora masak ambilnya dari jenengan ambilnya daging di mana? Di pasar. Oke. Dari pasar jenengan ke rumah atau pasar ke warung
pakai apa? Pakai sepeda motor. Biaya ada bensinnya apa sepeda motornya jenengan surung tak gitu kan. tak bercandain. Yo enggak, Pak. Lah itu apa? Itu berarti kan butuh apa? Bensin. Ya itu dimasukkan aku gitu. Oh, ternyata gitu ya, Pak. Iya gitu. Itu termasuk HPP-nya. HPP-nya itu masukkan. Harga HPP itu apa? Harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan harus dihitung ya. Termasuk cara memperoleh dagingmu itu gimana? Betul, gitu. Walaupun kita jualnya juga tetap daging walaupun sudah dibumbuin ya, Pak. Sudah dibumbuin kan tuh. Jadi itu kasus real kemarin yang saya temui di pedagang penyitaan itu. Beliau setelah saya kasih inputan seperti itu, beliaunya akhirnya mau merubah. Ya, mau merubah dalam menghitung hitungannya HPP. Meskipun cukup sederhana sekali, beliau hanya oret-oretan pakai buku gitu. Tapi setelah saya kasih masukan, oh iya ternyata HPP saya sekian. Terus nanti berarti saya harus setelah ketemu HPP-nya berarti saya harus bisa menentukan laba yang real. Iya, laba realnya. Awalnya kan beliau taunya laba yang bukan real itu kan gitu. Lah ternyata biaya bensinnya enggak dihitung seperti itu. Bensinnya sampai Jakarta ternyata enggak laba. Nah, ya itu bisa jadi. Karena belinya 5.000, transportnya sebetulnya 2.000, dia jualnya 7.000. Jadi kalau kita tahu HPP keuntungan kita itu sebetulnya baik ya, karena jangan sampai kita menetapkan harga jualnya sebetulnya nggak laba loh. Betul. Karena banyak yang nggak dihitung. Ini pentingnya di situ. Oke. Dan kalau kita sudah mengetahui HPP yang real, kita bisa menentukan kita itu pengen laba berapa sih gitu. Jadi jual berapa kan gitu. Jangan sampai kalau nggak dihitung kan jual kita segini ternyata banyak biaya-biaya yang sebetulnya itu masuk HPP. Rugi sebetulnya. Gitu. Oke, kemudian Pak, kita kembali lagi ke transaksi dagang. Kemudian yang ketiga ya. Jadi dalam akuntansi perusahaan dagang biasanya ada sistem persediaan barang. Jadi karena kata tadi ya, jadi kita sifatnya itu hanya memindahkan barang tadi, otomatis kan kita perlu melakukan semacam kayak penampungan ya. Penampungan ya. Berarti kita mau jual HP pasti kan ada HP yang berapa yang jadi stok lah ya Pak ya. Stok, stok itulah namanya persediaan. Di situ. Kemudian yang ketiga, yang keempat ya. Jadi memang ciri perusahaan dagang hanya perantara antara produsen dan konsumen. Betul. Kita hanya perantara aja. Lewat ya Pak ya. Hanya melewati aja seperti itu. Yang kelima, antara barang yang dibeli dan dijual tadi tidak ada perubahan bentuk sifat ya. Ya, bentuk dan sifatnya. Tapi kalau bentuk casingnya bungkusnya tetap dagang ya Pak ya. Dagang tetepan. Gitu ya. Nah, itu macam-macam transaksi. Kemudian apa saja macam-macam transaksi di perusahaan dagang. Yang pertama pasti perusahaan dagang ada istilahnya pembelian barang. Nah, pembelian barang ada dua jenis juga. Iya, benar. Cara kredit atau tunai langsung ya. Cara kredit nanti ada perlakuan sendiri dalam akuntansi pencatatannya. Bagaimana cara mencatat pada saat kalau kita beli persediaan tadi, pembarang tadi yang mau dijual dengan cara kredit. Karena berbeda ya Pak ya. Kalau kredit dan tunai berbeda ya. Beda lagi seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu nanti ketika ada retur, bisa jadi kan retur pembelian itu konsumen beli barangnya mungkin tidak sesuai atau ada yang rusak, ya dikembalikan. Ya kadang kita kalau beli kan kadang-kadang ada jaminan ke pelanggan kita ya. Kalau nanti catat ya boleh dikembalikan. Itu namanya retur. Ya. Nah, ketika ada kasus terjadi konsumen mengembalikan barang itu namanya retur. Dan bagaimana cara kita melakukan pencatatannya. Kemudian dan yang keempat potongan pembelian atau diskon. Kalau diskon gimana nih? Ya benar juga ya. Oke. Kemudian yang kelima ini ya beban angkut pembelian tadi ya. Bahan baku butuh biaya angkut. Kemudian dan yang keenam, jadi ketika menjual barang ada dua juga. Ya. Cara kredit atau tunai. Kredit nanti dan tunai beda perlakuannya. Pencatatannya ya otomatis berbeda. Kemudian ada retur penjualan juga ya. Pembelian ada retur, penjualan juga ada retur. Ya, gitu. Nah, ini perlu saya luruskan ya. Jadi untuk retur penjualan kita menjual barang, terus itu konsumen yang mengembalikan kita. Retur pembelian kita beli ke supplier. Ada yang tidak sesuai kita kembalikan. Jadi retur pembelian adalah kitanya yang meretur kepada perusahaan sebelumnya suppliernya. Supplier. Kalau penjualan kepada user kita pelanggan kita. Kemudian
Kemudian potongan penjualan. Ini yang kita diskon ke usernya, apa pelanggannya? Pelanggan. Sedangkan tadi yang potongan pembelian itu kita dapat potongan pembelian dari supplier. Oke. Ya. Betul. Nah, ini adalah macam-macam transaksi yang sering terjadi. Yang nanti kita harus pelajari bagaimana cara mencatatnya. Oke. Kemudian. Nah, ini contoh jurnal secara umum ya sekarang ya. Jadi cara mencatat ke dalam jurnal umum dulu. Oke. Gimana Pak? Jadi ketika tadi ada pembelian barang dagangan, kita kulaan istilahnya. Oke, kita beli ya. Nah, belinya tunai atau kredit. Kalau kita pembelian secara tunai ya, otomatis kita cukup mendebit pembelian dan mengkredit kas. Karena kas kita berkurang. Kalau kas berkurang itu adalah kredit ya. Kredit kan gitu. Kalau debit pembeliannya ya. Barangnya itu. Ya, kemudian yang kedua, apabila kita membeli barang atau kulaan secara kredit, mengakuinya bagaimana? Otomatis yang debit pembelian, kreditnya apa? Utang dagangnya. Utang dagang. Ya, jadi kalau bedanya kan sebetulnya kalau kita kredit kan kas kita nggak berkurang nih. Jadi jangan masukkan kas di kredit. Betul. Ya kan? Karena kita duit kas kita tuh belum kita gunakan ya. Iya betul. Tapi utang kita yang muncul di situ bertambah otomatis di sisi kredit. Jadi bedanya di situ ya Pak ya. Ya. Nih. Kemudian kalau kita beli tadi kan otomatis mungkin barang itu ada yang tidak sesuai. Otomatis kita kembalikan ke supplier ya. Nah, ketika kita melakukan pengembalian itulah yang dinamakan retur pembelian. Nah, kalau retur pembelian bagaimana mengakuinya? Ya, secara umum kan bahwasanya ketika kita retur berarti kan utang dagang kita berkurang. Ya. Tapi kalau kita tadi belinya secara utang harusnya ya, baru utang dagang kita berkurang atau kalau tunai juga utang dagang kita berkurang, Pak? Enggak, begini, kalau tunai otomatis kas kita yang berkurang. Kas kita berkurang terus kita kembalikan nih, sekarang kita retur. Nah, kalau kita retur berarti nanti kas kita yang jadi kalau contoh ini adalah contoh jika pembelian secara kredit ya. Ini. Jadi ini contoh retur kalau tadi pembeliannya kredit dulu ya Pak ya. Ya, jadi kita akan mengakui debitnya utang dagang, kreditnya apa? Retur pembelian. Jadi utang dagang kita berkurang jika tadi beli kita. Jadi kasus ini tuh beli kita itu secara kredit. Terus kita retur. Akhirnya yang didebit utang dagangnya. Yang dikredit retur pembeliannya. Gitu. Seperti itu ya. Kemudian ketika ada potongan ya, ketika kita beli ada potongan ya, otomatis kan utang dagang kita juga berkurang gitu. Sebesar potongannya sebesar potongan. Debitnya tetap utang, kreditnya kas potongan pembelian, potongan. Kas potongan dan pembelian. Kas bisa itu, kas gitu aja. Kas juga bisa ya Pak ya. Kas itu aja. Karena ada kas yang dikredit ya Pak ya. Iya. Kemudian ketika untuk selanjutnya terkait dengan beban angkut ya. Tadi kan ada istilahnya dalam ciri khas transaksi perusahaan dagang ada beban angkut. Ya, betul. Dalam mengakui beban angkut pembelian ada dua macam. Yang pertama yaitu FOB shipping point istilahnya ya. Jadi FOB shipping point di sini bahwasanya barang itu ketika keluar dari gudang penjual ya, itu menjadi tanggungan si pembeli. Itu FOB shipping point. Jadi barang itu ketika proses dari gudangnya penjual atau supplier sudah keluar ke gudang kita itu menjadi tanggungan kita. Pembeli. Itu istilahnya FOB shipping point. Nanti yang kedua FOB destination point. Itu tanggungan penjual dari ketika barang itu sudah keluar dari gudang penjual sampai ke tempat kita, itu menjadi tanggungan penjual. Jadi ibarat kata kita membeli barang tadi menjadi tanggungan kita kalau sudah kita terima itu adalah on deliver ya apa? Satunya shipping point destination itu point, berarti sebelum sampai ke saya itu tanggunganmu loh. Ya, betul. Kalau yang shipping point itu sudah keluar dari gudangmu udah jadi tanggunganku pembeli. Ya, seperti itu ya. Ini dua. Ini terkait dengan beban angkut pembelian itu ada dua sistem. Mungkin sampai sini dulu Pak. Kita akan lanjutkan di sesi 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.